Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Supriyati SPD mengajar di SD Negeri 1 Sedang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya kurikulum Merdeka, sekolah kami mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dalam setiap mata pelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis proyek. Saya sebagai wali kelas sekaligus ketua tim pengembang proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 di kelas saya, kelas 5 dengan jumlah murid 34 siswa, mempunyai rancangan proyek dengan tema kearifan lokal dengan judul Taplak Meja dengan motif batik ekoprint. Batik ekoprint adalah sebuah motif dengan memanfaatkan lingkungan alam sebagai alat dan medianya. Dengan memanfaatkan tumbuhan di sekitar dapat menanggulangi bahan berbahaya seperti pewarna makanan atau tekstil yang berasal dari bahan-bahan kimia. Batik ekoprint ini merupakan salah satu jenis batik yang metode pembuatannya memanfaatkan pewarna alami dari tanaman atau zat warna, daun, akar, atau batang yang diletakkan pada sehelai kain. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pembelajaran intrakurikuler. Batik ekoprint kita kali ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan, guru mengenalkan kepada peserta didik tentang batik ekoprint dengan teknik ponding, termasuk pengenalan bahan-bahan alami yang dapat digunakan, proses pencetakan, dan cara merawat produk yang dihasilkan. Selain itu, peserta didik juga diajak untuk melihat video tayangan tentang cara-cara pembuatan ekoprint dan bagaimana teknik atau bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan apa yang bisa dijadikan untuk membuat batik ekoprint. Jadi, anak-anak diajak memantik ide-ide yang terkait geliat batik ekoprint dengan melihat tayangan video. Anak-anak dari rumah sudah mencari dedaunan ataupun bunga yang digunakan untuk ekoprint. Mereka membawa pada pagi hari yang akan dipraktekkan di hari itu juga. Lalu di sekolah, anak-anak mengumpulkan secara berkelompok berbagai macam jenis tanaman yang bisa digunakan untuk membuat motif ekoprint. Setelah itu, anak-anak memilah dedaunan, mengelompokkannya yang sejenis untuk bisa digunakan membuat motif batik. Tahap yang kedua adalah kontekstualisasi. Dalam tahap ini, peserta didik dan siswa mengkontekstualisasikan masalah di lingkungan terdekat, meliputi ada asesmen formatif dan memanfaatkan tumbuhan di lingkungan sekitar. Untuk tahapan selanjutnya, setelah pemilahan daun, anak-anak menggelar kain putih di lantai dengan dilapisi plastik. Kemudian daun-daun dan bunga diletakkan di atas kain putih sesuai motif yang diinginkan. Setelah itu ditutup menggunakan plastik putih dan dipukul-pukul menggunakan alat pemukul seperti palu. Dipukul secara merata, pelan-pelan melalui serat-serat daunnya supaya terlihat tercetak di atas kain. Setelah dipukul-pukul menggunakan teknik ponding, daun-daun sisa dibuang, diratakan, dibersihkan, lalu dijemur di terik matahari supaya serat-serat daun nempel pada kain. Setelah proses penjemuran selesai, lalu jadilah taplak meja yang cantik, indah dengan motif ekoprint teknik ponding. Untuk memamerkan di depan kelas atau di sekolah, anak-anak mengadakan fashion show, pameran taplak meja dengan motif batik ekoprint. Selain bisa dipamerkan, taplak meja ini berguna juga untuk sehari-hari menjadi taplak meja Bapak Ibu guru, atau jika ada pertemuan-pertemuan penting atau panen karya. Salah satu
harapan dari proyek yang dilaksanakan ini adalah terjadinya perubahan dan penguatan karakter murid, khususnya pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Membangun kesadaran siswa dalam merawat alam sebagai rasa syukur dan pemahaman tentang nilai luhur budaya. Membangun kesadaran kolektif murid untuk bekerja secara efektif dan mencapai tujuan bersama. Lalu melahirkan rasa cinta terhadap budaya bangsa melalui pelestarian karya dan meningkatkan kemampuan murid dalam mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dalam bentuk karya berupa ekoprint, plan in culture, dan menumbuhkan kemampuan minat dan pengembangan diri untuk membentuk kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Salsa Asyifah dari SDN 1 Sendang Ayu. Menurut saya, kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal yang berjudul Taplak Meja dengan motif ekoprint sangatlah menarik. Di sini saya belajar memanfaatkan tumbuhan sebagai media untuk membuat motif pada selai kain, sehingga membentuk sebuah motif yang sangat indah. Dengan adanya proyek ini, kami jadi menghargai dan lebih mencintai lingkungan alam. Selain itu, kami juga dapat mengembangkan minat dan bakat dalam menciptakan hasil karya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun, saya Hisam SPD selaku Kepala SDN 1 Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Saya sangat mendukung kegiatan proyek yang dilakukan oleh Ibu Supriyati dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik dari praktek pembelajaran yang dituangkan dalam hasil karya berupa taplak meja dengan motif batik ekoprint. Semangat dan terus berkarya Ibu Supriyati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.